4341. Mendengar kata-kata peringkat keempat atau kelima, pernapasan Tong He dipercepat sedikit. Mengepalkan tinjunya, ia berkata, "Baiklah, cucu akan mendengarkan kakek." Mengatakan begitu, ia menghilang tanpa jejak. Melihat ke arah mana Tong He pergi, dan kemudian melihat ke arah di mana banyak Open Heaven berpatroli di kekosongan, penjaga toko Tong mengelus jenggot putihnya. Matanya berkelebat liar saat ia memikirkan tentang keuntungan dan kerugian. Meskipun ia mengatakan bahwa untuk cucunya, ia sebenarnya sedikit khawatir. Dia takut bahwa hal itu akan menjadi seperti apa yang dikatakan cucunya. Ketika saatnya tiba, mungkin Void akan mengatur orang-orang untuk menaikkan harga dan tawaran agar Heavenly Positive Yuan Seal Pill kembali kepadanya. Namun, seperti yang telah dikatakan, ini pasti kesempatan sekali dalam seumur hidup. Jika dia berhasil, ia dan cucunya pasti akan bisa melambung ke langit di masa depan, tidak lagi harus berjuang pahit di bagian bawah dari dunia ini. Peluang jarang datang dalam kehidupan seseorang, dan jika mereka tidak bisa menangkap peluang di depan mereka, mereka hanya bisa menjadi miskin dan frustrasi. Yang Kei memiliki sejumlah besar kultivator alam Open Heaven di belakangnya, yang berpatroli di Star City, identitasnya cepat menyebar, dan kultivator tersisa di Star City semua menaruh perhatian kepadanya. Dari waktu ke waktu, akan ada orang saling berbisik dan menunjuk ke arahnya. Banyak anak muda melemparkan tatapan kekaguman dan rasa hormat terhadap dia, tanpa sadar berpikir bahwa dia adalah seseorang yang harus jadi panutan pria sejati. Mereka sama-sama Kaisar Realm Master, tapi mereka masih bekerja keras untuk beberapa Pills Open Heaven, sementara yang lain sudah menduduki sebuah wilayah dan memiliki banyak kultivator Open Heaven Realm di bawah komandonya. Itu hanya bisa dikatakan tak tertandingi. Master Sekte, Anda ingin melelang pil segel positif asal surgawi. Apakah Anda mencoba untuk membangun momentum? Lu Sue mengikuti di samping Yang Kai dan bertanya lembut. Yang Kai mengangguk, sekarang, kita hanya bisa mengandalkan pil segel positif asal surgawi, sehingga, secara alami kita harus memasukkannya ke dalam beberapa upaya untuk itu. Dia telah menyebutkan rencana ini sebelumnya, jadi tidak ada yang terkejut. Namun, ada pro dan kontra untuk membuang pil segel positif asal surgawi. Keuntungannya adalah bahwa itu pasti bisa membangun popularitas Star City dalam waktu terpendek, sedangkan di sisi lain, hal itu mungkin akan menyebabkan keserakahan beberapa kekuatan menginginkan itu. Namun, dibandingkan dengan manfaat, risiko ini masih harus ditanggung. Penjaga toko Tong memiliki keberanian untuk berjudi dengan seluruh kekayaannya, jadi bagaimana bisa Yang Kai tidak memiliki hal yang sama? Selain itu, altar utama dari tanah Void telah pindah. Dengan dua Divine Spirits melindungi markas, mereka akan lebih atau kurang dapat melindungi diri mereka sendiri. Tapi kita tidak memiliki cukup waktu untuk beriklan dalam 3 hari. Ketika saatnya tiba, aku takut bahwa hanya kultivator yang masih bertahan di pasar bintang yang akan berpartisipasi dalam lelang. Lu Sue khawatir. Ketika saatnya tiba, kita mungkin tidak akan bisa mendapatkan harga tinggi. Untuk harta punah seperti pil segel asal surgawi, jika itu akan dilelang, itu harus diiklankan sangat awal, agar memberikan waktu pasukan utama untuk mengumpulkan dana. Hanya dengan cara ini, mereka bisa memperoleh keuntungan terbesar. Saat itu, lelang Dansia telah mengumumkan 1 atau 2 tahun sebelum lelang diadakan. Mereka juga telah mengambil keuntungan dari fakta bahwa Gua Surga Iblis Darah hendak terbuka, dan banyak ahli telah berkumpul di Qianyao Star City. Oleh karena itu, mereka telah membuat banyak uang dalam sekejap. Yang Kai datang ke sini hari ini dan tiba-tiba mengumumkan bahwa lelang akan diselenggarakan dalam 3 hari. Itu benar-benar terburu-buru. Yang Kai tersenyum dan berkata, tidak peduli apakah harga tinggi atau tidak. Heavenly Yuan Genuine Seal Pill memang berharga, tapi itu untuk orang lain. Untuk tanah Void kita, pil ini tidak begitu berharga. Ada lebih dari 300 kultivator dari kota Dingfeng yang maju ke Open Heaven Realm, dan Yang Kai telah memberikan pil roh ini masing-masing kepada mereka. Bahkan mereka yang berada di Open Heaven Realm tahap kedua juga diberi pil roh ini. Apa bedanya jika ia mengambil satu untuk lelang? Kadang-kadang, kehilangan uang untuk membuat keuntungan itu bukan hal yang buruk. Bisa dibayangkan bahwa setelah lelang ini berakhir, tanah Void tidak perlu untuk beriklan. Berita itu pasti akan terbang ke semua wilayah utama di luar alam semesta seolah-olah itu telah tumbuh sayap. Pada saat itu, tidak perlu khawatir tentang popularitas Void Star City. Lu Sue berpikir tentang hal itu dan merasa bahwa dia sudah mengerti, jadi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Star City itu tidak besar, sehingga pemeriksaan yang dilakukan penjaga secara alami cepat selesai. Ketika orang-orang yang bertanggung jawab dari Dok Cahaya Emas, Sekte Bangau terbang,
dan 3 kekuatan kelas 3 lainnya mendengar bahwa Yang Kai tiba, mereka buru-buru datang untuk menyambutnya. Yang Kai secara pribadi memuji mereka, menyebabkan mereka diam-diam bernapas lega. Ketujuh keluarga, sebagai sekte bawahan Tanah Void, yang terletak di domain besar yang sama, mereka hidup dan bernapas di wilayah Void. Secara logis berbicara, ketika Tanah Void berada dalam bahaya, mereka harus mengirim orang untuk membantu, namun pada kenyataannya, mereka tidak melakukan apa-apa pada saat itu. Namun, ini juga sifat manusia. Para master terkuat di 7 kekuatan ini hanya kultivator tahap ketiga Open Heaven Realm. Dalam situasi pada waktu itu, jika mereka campur tangan, tidak diragukan lagi seperti mencoba untuk menghancurkan batu dengan telur. Kesalahan sekecil apapun bisa menyebabkan kehancuran sekte mereka. Seberapa kuat aliansi 100 keluarga? Bagaimana mereka bisa menjadi lawan mereka? Yang Kai tahu bahwa mereka berada dalam situasi yang sulit, jadi secara alami dia tidak akan berdebat dengan mereka. Namun, mereka mungkin takut bahwa Tanah Void akan menyelesaikan masalah ini di kemudian hari, jadi setelah menerima perintah Yang Kai, mereka semua memindahkan potongan besar tanah spiritual dari markas mereka sendiri dan sekarang dalam ayunan penuh untuk memperluas Star City. Yang Kai melihat sekeliling, saat ini, Star City tiba-tiba diperluas lebih dari 5 kali dari sebelumnya. Meskipun masih belum bisa dibandingkan dengan Thousand Bird Star City, itu tidak terlalu jauh. Dengan area yang luas, tetapi popularitas sangat rendah, Star City sekarang tampak sangat kosong. Namun, ini bukan masalah besar, selama kerangka keseluruhan dari Star City dibangun, fondasinya akan siap. Selama popularitas bisa mengikuti di masa depan, setiap inci Void Star City akan bernilai emas. Yang Kai telah tinggal di Thousand Bird Star City untuk beberapa waktu, sehingga ia memiliki pemahaman yang mendalam tentang ini. Sedemikian besar Star City, tentu saja harga sewa tahunan untuk toko di lokasi yang baik tidak murah. Oleh karena itu, meskipun Void Star City sangat kosong sekarang, setiap jengkal tanah di sini akan membawa jumlah tertentu dari laba ke Tanah Void di masa depan. Tempat ini pasti akan menjadi mangkuk harta karun dari Voidland, pohon uang yang akan menyediakan sumber daya jangka panjang untuk pengembangan Tanah Void. Chen Elder, Yang Kai berseru. Chen Tianfei segera melangkah maju dan berkata dengan hormat, bawahan di sini. Master, perintah apa yang Anda miliki? Yang Kai menunjuk ke depan dan berkata, ambil beberapa orang dan hitung jumlah pemilik toko yang masih tinggal di Star City. Hubungi mereka dan beritahu bahwa Void Star City akan bersatu dan ditata ulang, sehingga semua bangunan asli akan diratakan. Namun, beritahu mereka untuk yakin bahwa Tanah Void akan mengganti dengan sebuah toko baru di lokasi asli, mereka tidak akan menderita kerugian. Ya, Chen Tianfei buru-buru menanggapi. Dia mengambil beberapa orang untuk mengikutinya dan berbalik untuk pergi. Ini bukan tugas yang sulit. Jika Void Star City ingin berkembang, itu benar-benar perlu ditata ulang. Bahkan jika tidak ada kompensasi, tidak ada yang berani untuk mengeluh, apalagi mengimbangi mereka dengan sebuah toko baru di lokasi asli. Yun Xinghua, Yang Kai berteriak lagi. Yun Xinghua membusungkan dadanya dan mengambil 2 langkah maju. Dia menggenggam tinjunya dan berkata, bawahan Anda di sini. Yang Kai menginjak tanah dan berkata, bangun sebuah rumah lelang di sini, dan Anda sepenuhnya bertanggung jawab atas tugas ini. Ini adalah pusat dari seluruh Star City, lokasi terbaik. Sebagai bangunan langsung di bawah Tanah Void, rumah lelang secara alami harus menempati tempat ini. Yun Xinghua berkata tegas, Guru, jangan khawatir. Bawahan Anda akan menanganinya dengan benar. Dia berhenti dan berkata, Guru, apakah Anda memiliki persyaratan khusus untuk rumah lelang? Yang Kai berpikir sejenak dan berkata, ini harus cukup besar untuk menampung 10.000 orang tanpa merasa sesak. Nah, Anda dapat kembali ke markas untuk menemukan Yue He dan meminta pendapatnya. Yun Xinghua baru saja maju ke tingkat 4 Open Heaven belum lama ini, kekuatannya tidak terlalu tinggi dan pengetahuannya tidak sebagus Yue He. Jika Yue He bisa memberikan saran, itu akan jauh lebih baik. Yun Xinghua langsung menerima perintah dan memimpin bawahannya untuk mundur, langsung menuju Void. Saat ini, Yue He ditarik oleh Bian untuk bermain catur. Sekarang dia tidak bisa pergi, dia harus membutuhkan seseorang untuk menyelamatkannya. Elder Mo, Yang Kai memanggil lagi. Mo Mei mengatakan, bawahan Anda di sini. Yang Kai berbalik dan menatapnya dengan senyum, cetak biru dari Star City tergantung pada Anda. Cobalah untuk merencanakan bangunan dalam waktu sesingkat mungkin dan kemudian mulai membangun mereka. Mo Mei tersenyum, ini adalah proyek besar. Yang Kai mengatakan, 600.000 murid Voidland tersedia dan standby setiap saat. Jika ada orang yang Anda butuhkan, Anda dapat memobilisasi mereka.
Jika Anda membutuhkan bahan, Anda dapat mendiskusikannya dengan kepala kedua. Mo Mei membungkuk, bawahan Anda mengerti. Sekte Guru, saya tidak akan meminta Anda untuk melakukan hal ini. Setelah semuanya diatur, Yang Kai kembali ke tanah Void. Star City mulai hiruk-pikuk dengan kebisingan dan kegembiraan. Manajer dari 7 sekte yang lebih rendah menyebarkan murid-murid mereka untuk memperluas wilayah Star City dalam ayunan penuh. Ini tidak akan lama sebelum selesai. Chen Tianfei memimpin sekelompok orang untuk mengumpulkan para manajer yang masih berada di Star City dan menjelaskan keputusan tanah Void dan rencana untuk mereka. Ketika para manajer toko mendengar ini, mereka semua setuju, tidak satu pun dari mereka keberatan. Pertama, tanah Void sangat luas, dengan kultivasi Open Heaven tahap keempat Chen Tianfei ini ada di sana, siapa yang berani menolak? Kedua, ini adalah hal yang baik untuk mereka. Mereka tidak perlu melakukan apapun untuk menukar toko lama dengan yang baru, mereka hanya perlu duduk kembali dan menikmati hasil kerja orang lain. Tentu, tidak perlu keberatan. Oleh karena itu, kemajuan Chen Tianfei ini sangat halus. Yung Xinghua memerintahkan orang untuk menemukan Yue He dan menguraikan berbagai hal tentang rumah lelang tanah Void di pusat Star City. Yue He telah ke banyak tempat selama bertahun-tahun, berpartisipasi dalam banyak lelang, dan masuk banyak rumah lelang. Sekarang ia ingin membangun satu untuk dirinya sendiri, ia secara alami dimasukkan ke dalam banyak usaha. Di sisi Mo Mei, setelah diskusi dengan Bian Yuking, dia mengerahkan 30.000 murid dari tanah Void untuk melaksanakan proyek teknik sipil besar-besaran di seluruh Star City. Deretan rumah tersusun rapi dengan cepat dibangun. Jalan-jalan lebar yang cukup untuk menampung 8 kuda berjalan berdampingan. Ketika 7 sekte yang lebih rendah selesai urusan mereka sendiri, mereka juga mengambil inisiatif untuk membantu. Meskipun tidak ada banyak orang, itu masih menunjukkan itikat baik. Seluruh Star City berada dalam ayunan penuh dan berkembang. Manajer Tong dan yang lainnya tidak berada di sini dalam 2 hari ini, toko mereka sendiri telah rata dengan tanah. Mereka benar-benar tidak punya tempat untuk tinggal. Semua manajer berkelompok 3 atau 5 atau berkumpul di satu tempat. Melihat gedung-gedung tinggi di Star City terus meningkat, mereka tidak bisa membantu tapi merasa gembira. Pada saat ini, bagaimana bisa manajer ini tidak tahu bahwa keputusan mereka untuk tetap tinggal adalah hal yang benar. Awalnya, mereka tidak punya pilihan selain untuk terus tinggal di sini karena mereka punya tempat untuk pergi. Mereka tidak berharap untuk mendapatkan keuntungan dari bencana. Meskipun Star City di tanah Void itu belum populer, itu karena tidak dibangun dengan baik dan reputasinya tidak menyebar. Ketika menjadi terkenal di masa depan, tempat ini pasti akan menjadi makmur. 4342. Penjaga toko Tong. Sebuah suara datang. Penjaga toko Tong menoleh dan melihat seorang kenalan. Dia tersenyum dan menangkupkan tinjunya sebagai balasan, penjaga toko Jin. Penjaga toko Jin juga seorang lelaki tua. Seperti penjaga toko Tong, dia juga seorang kultivator peringkat kedua. Mereka berdua adalah kultivator yang gagal dan selalu berada di dasar 3000 dunia, berjuang untuk mendaki ke atas. Mereka selalu menawar keuntungan kecil dan bahkan memeras otak mereka untuk selusin Open Heaven Pill. Tapi sekarang, keduanya bersinar dengan kesehatan dan kekuatan. Semakin tua mereka, semakin bijaksana mereka. Jika penjaga toko Tong dapat melihat masa depan yang cerah dari pasar bintang Void, bagaimana mungkin penjaga toko Jin tidak melihatnya? Sekarang, yang perlu mereka lakukan hanyalah menunggu orang-orang dari pasar bintang Void berkumpul. Kemudian, mereka akan dapat memamerkan keterampilan mereka dan melakukan sesuatu yang besar. Apakah ada sesuatu yang Anda butuhkan, penjaga toko Jin? Penjaga toko Tong bertanya. Rubah tua ini tidak akan pernah melakukan apapun tanpa manfaat. Keduanya melakukan bisnis di pasar bintang dan telah berurusan satu sama lain lebih dari sekali. Mereka saling mengenal karakter dan perilaku satu sama lain dengan sangat baik. Penjaga toko Jin tersenyum dan berkata, saya di sini untuk memberi selamat kepada penjaga toko Tong. Penjaga toko Tong terkekeh dan berkata, apa yang harus diberi selamat? Penjaga toko Jin berkata, wilayah Void telah membuat langkah besar kali ini. Di masa depan, pasar bintang akan memiliki masa depan yang cerah. Sebagai sekelompok orang yang tinggal di belakang, kita secara alami dapat memperoleh bagian dari sup, apakah ini hal yang baik? Penjaga toko Tong berkata, selamat untukmu juga. Bukankah kamu juga tinggal di belakang? Penjaga toko Jin menghela nafas, ya, saya tidak punya pilihan selain untuk tinggal. Saya tidak berharap mendapat untung dari bencana. Jika penjaga toko Sun dan yang lainnya tahu tentang ini, mereka akan sangat menyesalinya hingga usus mereka menjadi hijau.
Penjaga toko Sun yang dia sebutkan adalah salah satu penjaga toko yang melarikan diri dari pasar bintang terlebih dahulu ketika mereka melihat situasi di wilayah Void tidak baik. Situasi di wilayah Void benar-benar tidak dapat diprediksi. Jika dalam hidup, itu akan ada. Jika tidak dalam hidup, jangan dipaksakan. Penjaga toko Tong terkekeh. Penjaga toko Jin menunjuk ke pasar bintang yang ramai di depan mereka dan berkata, "Penjaga toko Tong, Jin ini telah menanyakan hal ini kepada Tuan Chen sebelumnya, tidak perlu membayar sewa. Dengan kata lain, toko ini akan menjadi milikmu mulai sekarang, dan tidak ada yang bisa mengambilnya." Penjaga toko Tong sangat gembira, "Benarkah?" Penjaga toko Jin mengangguk dan berkata, "Itu benar sekali." Tuan Chen sendiri yang mengatakannya. "Itu keren." Penjaga toko Tong mengepalkan tangannya. Meskipun dia telah membeli toko di sini sebelumnya, itu hanya sewa dan kepemilikan properti tidak berada di tangannya. Tapi sekarang, Void telah sepenuhnya memberi mereka toko baru, yang merupakan hal yang hebat. Karena mereka pemilik toko, mereka pasti akan mendapat untung terlepas dari apakah mereka mengoperasikannya sendiri atau menyewanya. Setelah merenung sejenak, penjaga toko Tong berkata, "Bagaimana dengan penjaga toko Sun dan yang lainnya?" Penjaga toko Jin mencibir, pada saat popularitas Void Star City lesu, ketika semua orang perlu saling membantu, penjaga toko Sun dan yang lainnya pergi, bahkan jika mereka kembali, bagaimana mereka bisa mendapatkan kembali bagiannya? Mendengar ini, penjaga toko Tong mengangguk. Tuan penguasa sejati tanah Void itu adil dalam penghargaan dan hukumannya. Terlepas dari apakah mereka yang pergi melakukannya dengan sengaja atau karena mereka tidak punya pilihan lain, mereka yang tetap berada di pasar bintang untuk mempertahankan popularitas yang tersisa. Karena itu, Void bersedia memberi mereka toko baru di situs aslinya. Adapun mereka yang pergi terlebih dahulu, apakah Void akan peduli dengan kepentingan mereka? Penjaga toko Jin melanjutkan, "Sekarang pasar bintang Void telah berkembang 5 kali lipat, ada banyak toko, dan direncanakan dengan baik. Anda dapat membayangkan betapa populernya pasar bintang di masa depan. Setiap inci tanah di sini akan sama berharganya dengan emas." "Kamu benar, penjaga toko Jin." Penjaga toko Tong mengangguk setuju. Penjaga toko Jin menoleh untuk menatapnya. "Penjaga toko Tong, kamu dan aku sama-sama orang yang tidak memiliki siapapun untuk diandalkan. Sebelumnya, kami hanya bisa melakukan beberapa bisnis kecil. Jarang kami memiliki peluang bagus. Tidakkah kamu ingin menjadi besar?" Penjaga toko Tong mengerutkan kening dan berkata, "Kalian berdua tidak memiliki koneksi. Bagaimana Anda bisa menjadi besar?" Penjaga toko Jin mengepalkan tangannya. "Kalau kita punya modal, kita bisa besar. Hanya saja dengan dana yang ada, kalaupun kita menempati ruko, kita susah untuk keluar semua. Kalau sama seperti dulu, masih saja bisnis kecil yang tidak layak disebut." Penjaga toko Tong mengerutkan kening dan menghela nafas. "Kakak Jin, kamu benar. Aku sudah mengkhawatirkan hal ini selama beberapa hari terakhir. Kita masih belum punya cukup modal." Mata penjaga toko Jin terbakar. "Dapatkan modal itu mudah. Tapi saya tidak tahu apakah Anda bersedia bertaruh dengan saya." Mata penjaga toko Tong berkilat. "Kakak Jin, maksudmu, besok adalah lelang pasar bintang Void. Master Void mengatakan bahwa akan ada eliksir Tianyuan Zengyin. Ini adalah kesempatan kita." Setelah penjaga toko Jin selesai berbicara, dia memandang penjaga toko Tong dengan penuh arti. "Saudara Tong, kamu telah menjual barang-barangmu dengan segala cara. Jangan bilang kamu tidak tertarik pada Tianyuan Zengyin Elixir." "Oh." Penjaga toko Tong mengutuk dalam hati. Rubah tua ini benar-benar berbahaya. Dia telah melihat melalui penjaga toko Tong segera setelah dia bergerak. Tidak ada gunanya menyangkalnya sekarang. Karena penjaga toko Tong begitu lugas, dia pasti telah melihat niat penjaga toko Tong. Penjaga toko Tong mengangguk dan berkata, "Ya, saya memiliki minat pada ramuan Tianyuan Zengyin. Namun, ramuan ini sangat berharga." Penjaga toko Jin tersenyum. "Kenapa kita tidak bekerja sama?" Jantung penjaga toko Tong berdetak kencang. "Bagaimana? Kamu dan aku tidak punya banyak modal. Banyak pemilik toko yang masih di Star Market lebih kaya dari kita. Jika mereka berpartisipasi dalam lelang, kamu dan aku mungkin tidak bisa mendapatkan eliksir. Mengapa kita tidak mengumpulkan semua modal kita di satu tempat dan mencoba yang terbaik? Jika kita berhasil, kita akan bahagia. Jika tidak, itu adalah nasib kita. Setelah kita mendapatkan Tianyuan Zengyin Elixir, kita akan menunggu waktu yang tepat dan menjualnya. Kemudian kita akan membagi keuntungan 50-50. Penjaga toko Tong mengerutkan kening dalam-dalam, pikirannya berfluktuasi. Penjaga toko Jin berdiri di samping dan menunggu dengan tenang. Dia tahu bahwa penjaga toko Tong tidak akan menolak lamarannya.
Bagaimanapun, ini adalah keputusan yang akan menguntungkan kedua belah pihak. Kecuali penjaga toko Tong memiliki cukup uang di tangannya untuk menekan semua pesaing lainnya, dia tidak akan bisa melakukannya. Benar saja, setelah beberapa saat, penjaga toko Tong mengangkat kepalanya dan berkata, "Baiklah, mari kita bekerja sama." Mengatakan demikian, dia mengangkat telapak tangannya. Penjaga toko Jin juga mengangkat telapak tangannya. Setelah 3 telapak tangan, kedua lelaki tua itu tersenyum penuh arti. Pelelangan dilakukan sesuai jadwal. Tidak ada publisitas atau publisitas. Selain kultivator yang masih berada di Pasar Bintang, tidak ada peserta lain. Tidak banyak orang, hanya beberapa ribu. Di antara mereka, hanya ada 40-50 kultivator Open Heaven kelas bawah. Bahkan kultivator Open Heaven kelas 3 jarang terjadi. Sisanya semuanya di bawah Opening Heavens. Rumah lelang Void masih dalam pembangunan. Permintaan yang tidak rendah. Yun Xinghua tidak bisa menyelesaikannya dalam 3 hari. Oleh karena itu, lelang ini diadakan di rumah lelang asli Pasar Bintang. Pasar Bintang Void juga memiliki rumah lelang sendiri. Sebelumnya, tidak ada yang tahu milik kekuatan mana, tapi sekarang, itu kosong. Voidland tidak memerlukan izin siapapun untuk menggunakannya. Sekarang, meskipun tidak banyak orang yang menghadiri pelelangan, itu sangat meriah. Void Lord telah mengatakan bahwa dia memiliki pil segel positif asal surgawi untuk dilelang, tetapi tidak ada yang pernah melihat pil langka seperti itu sebelumnya. Tidak ada yang tahu apakah Voidland benar-benar memiliki keberanian untuk melakukannya. Sekarang, sudah waktunya untuk melihat kebenaran. Apakah True Lord of the Void mengatakan yang sebenarnya atau tidak, mereka akan tahu hari ini. Penjaga toko Jin dan penjaga toko Tong duduk bersama. Kadang-kadang, mereka akan saling berbisik, dan kadang-kadang, mereka akan melihat sekeliling, diam-diam mengamati lawan-lawan mereka. Tidak lama kemudian, cahaya berkumpul di panggung lelang, dan sosok cantik perlahan berjalan. Kebisingan di rumah lelang tiba-tiba menjadi sunyi. Semua orang melihat ke panggung dan melihat bahwa orang itu adalah seorang wanita berusia 30-an. Dia mengenakan gaun hijau muda, memiliki sosok yang anggun, dan wajah yang cantik. Banyak orang di bawah panggung diam-diam terkejut. Dalam beberapa hari ini, mereka kurang lebih mengenal beberapa ahli di Voidland, jadi wanita ini mengenali identitasnya segera setelah dia muncul. Dia sepertinya adalah tetua dari tanah Void yang disebut Lusue, Open Heaven tingkat 5. Mereka yang berpartisipasi dalam pelelangan paling banyak adalah level 3. Biasanya, mereka tidak akan berani menatap Open Heaven tingkat 5 dengan lancang, tapi sekarang, mereka diberi kesempatan untuk melakukannya. Pipi Lusue merah, dan dia sedikit tidak nyaman. Dia dipaksa untuk melakukan sesuatu di luar kemampuannya. Meskipun dia adalah salah satu pemimpin SWOT Pavilion, dia belum pernah menjadi tuan rumah lelang sebelumnya. Sekarang, di Open Heaven Tanah Void, kultivator kota Dingfeng belum pernah berpartisipasi dalam pelelangan sebelumnya, jadi dia tidak tahu proses pelelangan. Chen Tian, Fei Yun, Xinghua dan yang lainnya semuanya memiliki hal yang harus dilakukan dan tidak dapat diganggu. Hanya Lusue yang bisa menjadi juru lelang kali ini. Untungnya, meskipun dia belum pernah mengadakan pelelangan sebelumnya, dia telah berpartisipasi di dalamnya berkali-kali. Apalagi lelang ini tidak perlu membangkitkan antusiasme orang lain, jadi tidak sulit. Dia menjadi tenang dan berpikir bahwa dia bisa menghancurkan orang-orang di bawah dengan satu jari, jadi dia dengan cepat menjadi tenang. Kepribadian Lusue acuh tak acuh, jadi dia tidak banyak bicara dan langsung memulai pelelangan. Karena itu adalah pelelangan, secara alami tidak mungkin bagi pil segel positif asal surgawi untuk menjadi satu-satunya barang lelang. Voidland juga telah menyiapkan beberapa item yang cocok untuk kultivator di bawah panggung. Sebelumnya, ketika aliansi 100 keluarga benar-benar musnah, Voidland telah memperoleh sejumlah besar rampasan perang. Sekarang, mereka bisa dengan santai mengambil beberapa untuk mempertahankan permintaan pelelangan. Ini adalah lelang yang unik karena semua barang lelang, terlepas dari nilainya, semuanya dilelang di satu Open Heaven. Ketika kultivator melihat ini, dia sangat gembira dan tidak ragu untuk menaikkan harganya. Namun, sumber keuangan mereka terbatas. Tidak peduli berapa banyak mereka menaikkan harganya, harga barang lelang tidak pernah melebihi 1000. Sebagian besar dari mereka dijual seharga 100 Open Heaven. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, lelang Voidland kali ini adalah kerugian besar karena tidak peduli item lelang mana, nilainya lebih dari harga yang ditawarkan. Namun, semua orang tahu bahwa Voidland kehilangan uang untuk mendapatkan popularitas, jadi mereka secara alami mengerti. Selain itu, tidak mudah untuk menemukan situasi seperti itu. Oleh karena itu,
Meskipun Lu Sue tidak banyak bicara, kultivator di bawah panggung sedang dalam suasana hati yang sangat tinggi. Bagi mereka, tidak peduli apa yang mereka tawarkan, itu adalah kemenangan yang pasti. Mereka hanya perlu menjualnya kembali dan mereka masih akan mendapatkan sesuatu. 4343. Satu persatu, barang lelang dibawa ke atas panggung, dan segera, palu dipukul. 2 jam kemudian, Lu Sue membuka mulutnya dan berkata, barang berikutnya yang akan dilelang adalah akhir dari pelelangan ini, dan juga barang terakhir. Saya harap ini tidak mengecewakan semua orang. Semangat semua orang bergetar dan mereka tanpa sadar menegakkan punggung mereka. Rumah lelang begitu sunyi sehingga orang bisa mendengar pin jatuh. Semua orang tahu bahwa pil segel asli asal surgawi akan segera muncul. Penjaga toko Tong dan penjaga toko Jin saling melirik. Keduanya tidak bisa membantu tetapi duduk tegak dan menatap platform tinggi. Di panggung lelang, seorang wanita yang tampak seperti pelayan berjalan dengan nampan, senyum di wajahnya saat dia berdiri di samping Lu Sue. Baki itu ditutupi oleh kain merah, sehingga tidak mungkin untuk melihat apa yang ada di bawahnya. Lu Sue mengangkat tangannya dan melepaskan kain merah itu. Semua orang melihat ke atas dan melihat ada botol batu giok di nampan. Suara jernih Lu Sue bergema di seluruh rumah lelang. Pil segel asli asal surgawi ini dapat membantu seorang kultivator memahami aura langit dan bumi saat menerobos ke Open Heaven, sangat meningkatkan tingkat keberhasilan menerobos. Dengan pil roh ini, selama bakat seseorang tidak terlalu buruk, mereka pasti akan mampu menembus Open Heaven. Spirit pil ini dimulai dengan 1 Heaven Opening Pil, dan setiap kenaikan harga diterima. Semuanya, tolong. Setelah mengatakan ini, Lu Sue berdiri di panggung lelang dan tidak lagi berbicara. Berbeda dengan barang-barang lelang sebelumnya, di mana banyak orang beras untuk menaikkan harga, ketika barang terakhir muncul, tidak ada yang benar-benar menawar. Semua orang menatap kosong ke arah Lu Sue, hampir tidak berani mempercayai telinga mereka. Penjaga toko Tong dan penjaga toko Jin juga saling berpandangan, hampir mengira mereka salah dengar. Pil segel asli asal surgawi dimulai pada harga 1 Open Heaven Pil. Meskipun semua item lelang sebelumnya dimulai dengan Open Heaven Pil tanpa kecuali, ini adalah pil segel positif asal surgawi yang telah lama hilang, pil roh yang bahkan dapat menggerakkan hati tanah terberkati dan gua surgawi. Bagaimana itu bisa dimulai dengan harga 1 Open Heaven Pil? Mereka sangat terkejut di hati mereka, menyebabkan tidak ada yang membuka mulut mereka untuk menaikkan harga. Mereka takut harga yang mereka teriakkan akan menghujat pil roh yang berharga ini. Rumah lelang jatuh ke dalam keheningan yang aneh untuk sementara waktu, dan suara napas yang cepat memenuhi udara. Lu Sue, yang berdiri di atas panggung, sedikit tercengang. Dia berpikir bahwa dia tidak menjelaskannya. Bagaimana suasana yang hidup tiba-tiba menjadi sangat dingin. Tiba-tiba, sebuah suara lemah terdengar, Penatua Lu ini, bolehkah saya bertanya apakah pil segel ortodoks asal surgawi sekte Anda yang terhormat benar-benar dilelang dengan 1 Open Heaven Pil? Lu Sue berkata dengan acuh tak acuh, ya. Orang itu berkata dengan ragu-ragu, tapi seberapa berharganya pil segel ortodoks asal surgawi? Bagaimana itu bisa dilelang hanya dengan 1 Open Heaven Pil? Penatua Lu, jangan bercanda. Kultivasi kami rendah, dan pengetahuan kami dangkal. Kami belum pernah melihat pil roh semacam ini sebelumnya. Tanpa melihatnya, tidak ada cara untuk mengetahui apakah itu asli atau palsu. Omong-omong, berapa banyak orang di 3000 dunia yang telah melihat pil segel positif asal surga? Meskipun orang ini tidak menyelesaikan kalimatnya, selalu ada beberapa kultivator cerdas yang hadir. Bagaimana mungkin mereka tidak mengerti arti di balik kata-katanya? Orang ini curiga bahwa Tanah Void telah membuat beberapa pil roh palsu untuk menyebarkannya sebagai pil segel positif asal surgawi. Namun, dia tidak berani mengatakannya secara terbuka, jadi dia bertele-tele. Penjaga toko Tong mencibir dalam hatinya. Orang yang mengatakan ini benar-benar bodoh. Voidland sangat berdarah kali ini, dan itu tidak diragukan lagi untuk membangun momentum untuk Star Market. Manakah dari item lelang sebelumnya yang tidak dijual dengan kerugian? Sekarang pil segel positif asal surgawi dilelang dengan harga 1 Open Heaven Pil, itu tidak terbayangkan, tetapi Tanah Void mungkin memiliki keberanian untuk melakukannya. Apalagi ini adalah pertama kalinya Voidland mengadakan pelelangan. Jika mereka berani berpura-pura palsu sebagai yang asli, reputasi mereka akan hancur. Siapa yang akan 4343? Satu persatu, barang lelang dibawa ke atas panggung, dan segera, palu dipukul. 2 jam kemudian, Lu Sue membuka mulutnya dan berkata, barang berikutnya yang akan dilelang adalah akhir dari pelelangan ini, dan juga barang terakhir. Saya harap ini tidak mengecewakan semua orang.
Semangat semua orang bergetar dan mereka tanpa sadar menegakkan punggung mereka. Rumah lelang begitu sunyi sehingga orang bisa mendengar pin jatuh. Semua orang tahu bahwa pil segel asli asal surgawi akan segera muncul. Penjaga toko Tong dan penjaga toko Jin saling melirik. Keduanya tidak bisa membantu tetapi duduk tegak dan menatap platform tinggi. Di panggung lelang, seorang wanita yang tampak seperti pelayan berjalan dengan nampan, senyum di wajahnya saat dia berdiri di samping Lu Xue. Baki itu ditutupi oleh kain merah, sehingga tidak mungkin untuk melihat apa yang ada di bawahnya. Lu Xue mengangkat tangannya dan melepaskan kain merah itu. Semua orang melihat ke atas dan melihat ada botol batu giok di nampan. Suara jernih Lu Xue bergema di seluruh rumah lelang. Pil segel asli asal surgawi ini dapat membantu seorang kultivator memahami aura langit dan bumi saat menerobos ke Open Heaven, sangat meningkatkan tingkat keberhasilan menerobos. Dengan pil roh ini, selama bakat seseorang tidak terlalu buruk, mereka pasti akan mampu menembus Open Heaven. Spirit pil ini dimulai dengan satu Heaven Opening Pil, dan setiap kenaikan harga diterima. Semuanya, tolong. Setelah mengatakan ini, Lu Xue berdiri di panggung lelang dan tidak lagi berbicara. Berbeda dengan barang-barang lelang sebelumnya, di mana banyak orang beras untuk menaikkan harga, ketika barang terakhir muncul, tidak ada yang benar-benar menawar. Semua orang menatap kosong ke arah Lu Xue, hampir tidak berani mempercayai telinga mereka. Penjaga toko Tong dan penjaga toko Jin juga saling berpandangan, hampir mengira mereka salah dengar. Pil segel asli asal surgawi dimulai pada harga satu Open Heaven Pil. Meskipun semua item lelang sebelumnya dimulai dengan Open Heaven Pil tanpa kecuali, ini adalah pil segel positif asal surgawi yang telah lama hilang, pil roh yang bahkan dapat menggerakkan hati tanah terberkati dan gua surgawi. Bagaimana itu bisa dimulai dengan harga satu Open Heaven Pil? Mereka sangat terkejut di hati mereka, menyebabkan tidak ada yang membuka mulut mereka untuk menaikkan harga. Mereka takut harga yang mereka teriakkan akan menghujat pil roh yang berharga ini. Rumah lelang jatuh ke dalam keheningan yang aneh untuk sementara waktu, dan suara napas yang cepat memenuhi udara. Lu Xue, yang berdiri di atas panggung, sedikit tercengang. Dia berpikir bahwa dia tidak menjelaskannya. Bagaimana suasana yang hidup tiba-tiba menjadi sangat dingin. Tiba-tiba, sebuah suara lemah terdengar, Penatua Lu ini, bolehkah saya bertanya apakah pil segel ortodoks asal surgawi sekte Anda yang terhormat benar-benar dilelang dengan satu Open Heaven Pil? Lu Xue berkata dengan acuh tak acuh, ya. Orang itu berkata dengan ragu-ragu, tapi seberapa berharganya pil segel ortodoks asal surgawi? Bagaimana itu bisa dilelang hanya dengan satu Open Heaven Pil? Penatua Lu, jangan bercanda. Kultivasi kami rendah, dan pengetahuan kami dangkal. Kami belum pernah melihat pil roh semacam ini sebelumnya. Tanpa melihatnya, tidak ada cara untuk mengetahui apakah itu asli atau palsu. Omong-omong, berapa banyak orang di 3000 dunia yang telah melihat pil segel positif asal surga? Meskipun orang ini tidak menyelesaikan kalimatnya, selalu ada beberapa kultivator cerdas yang hadir. Bagaimana mungkin mereka tidak mengerti arti di balik kata-katanya? Orang ini curiga bahwa Tanah Void telah membuat beberapa pil roh palsu untuk menyebarkannya sebagai pil segel positif asal surgawi. Namun, dia tidak berani mengatakannya secara terbuka, jadi dia bertele-tele. Penjaga toko Tong mencibir dalam hatinya. Orang yang mengatakan ini benar-benar bodoh. Voidland sangat berdarah kali ini, dan itu tidak diragukan lagi untuk membangun momentum untuk Star Market. Manakah dari item lelang sebelumnya yang tidak dijual dengan kerugian? Sekarang pil segel positif asal surgawi dilelang dengan harga satu Open Heaven Pil, itu tidak terbayangkan, tetapi Tanah Void mungkin memiliki keberanian untuk melakukannya. Apalagi ini adalah pertama kalinya Voidland mengadakan pelelangan. Jika mereka berani berpura-pura palsu sebagai yang asli, reputasi mereka akan hancur. Siapa yang akan datang untuk mendukung mereka di masa depan? Oleh karena itu, apapun yang terjadi, pil segel positif asal surgawi tidak boleh palsu. Di panggung lelang, Lu Xue melihat ke arah orang tersebut dan berkata, saya di sini untuk menjadi tuan rumah lelang sesuai dengan perintah pemimpin sekte. Pil segel positif asal surgawi ini diberikan oleh pemimpin sekte dan disempurnakan oleh master sekte sendiri. Banyak kultivator Open Heaven di Tanah Void telah mendapat manfaat darinya. Jika ada yang merasa pil ini tidak pantas, Anda tidak harus berpartisipasi dalam pelelangan. Tanah Void tidak akan memaksa Anda. Segel positif asal surgawi pil akan dilelang. Semuanya, silakan ajukan penawaran. Penjaga toko Jin berdeham dan berteriak, saya menawar 1000 Open Heaven Pil. Belum lagi 1000 Open Heaven Pil, pil segel positif asal surgawi bahkan mungkin bernilai 10 juta Open Heaven Pil.
Penjaga toko jin secara alami tidak berharap untuk memenangkan pil roh dengan tawarannya. Dia adalah orang pertama yang berbicara. Pertama, dia ingin menguji air, dan kedua, dia ingin menunjukkan niat baik kepada Voidland. Dia hanya tidak tahu apakah Voidland akan mengambil tindakannya dengan serius. Di antara item lelang sebelumnya, tawaran tertinggi hanya sedikit lebih dari 1000 Open Heaven Pill. Dibandingkan dengan nilai sebenarnya dari pil segel positif asal surgawi, tawaran penjaga toko jin hanyalah setetes dalam ember. Namun, dalam keadaan seperti itu masih cukup masuk akal. Begitu suaranya jatuh, suara tawaran yang meningkat bisa terdengar dari segala arah di rumah lelang. Hanya dalam 3 napas waktu, harga telah menembus 10.000 dan masih naik dengan kecepatan yang sangat cepat. Penjaga toko jin dan penjaga toko tong keduanya menoleh untuk melihat ke arah penawar dari waktu ke waktu, mengamati reaksi dan ekspresi pesaing potensial ini dan memperkirakan batas mereka. Dengan dua rubah tua ini bersama-sama, yang perlu mereka lakukan hanyalah menunggu sampai semua orang kelelahan dan mata mereka merah sebelum melompat keluar untuk melakukan panggilan terakhir. Suasana di rumah lelang tiba-tiba menjadi hidup. Bahkan sebelum tawaran pertama jatuh, suara lain sudah terdengar. Banyak orang bahkan belum memanggil tawaran mereka ketika mereka menemukan bahwa tawaran pihak lain telah melebihi tawaran awal mereka dan tidak punya pilihan selain memanggil tawaran baru. Hanya dalam waktu 20 napas, harga pil segel positif asal surgawi telah melebihi 100.000. Saat ini, hanya ada 3 orang yang tersisa dalam kompetisi. Ketiga orang ini tidak diragukan lagi adalah pemilik toko di beberapa toko di Kota Bintang. Ketika harganya mencapai 120.000, hanya ada 2 orang yang tersisa. Namun, keduanya jelas mencapai batasnya. Setiap kali mereka menaikkan tawaran mereka tidak akan menaikkan tawaran mereka terlalu tinggi dan mereka akan menggertakkan gigi mereka saat mereka berteriak, seolah-olah mereka memiliki semacam dendam yang mendalam terhadap satu sama lain. Penjaga toko tong dan penjaga toko jin bertukar pandang sebelum mengangguk dengan lembut. Setelah bertahan begitu lama, akhirnya tiba saatnya bagi mereka untuk bergerak. Mereka berdua telah menonton dari pinggir lapangan begitu lama dan memiliki pemahaman yang sangat halus tentang situasinya, jadi ini adalah waktu terbaik untuk bergerak. 130.000. Penjaga toko jin dengan tenang memanggil tawarannya. Kali ini, dia telah meningkatkan tawarannya sebesar 10.000 Open Heaven Pill, yang bukan peningkatan kecil. Di kerumunan, seorang kultivator bermata merah menoleh dan memelototinya, wajahnya dipenuhi amarah. Penjaga toko jin, kamu. Penjaga toko jin tersenyum dan menangkupkan tinjunya ke arahnya. Penjaga toko Zhou, permisi. Penjaga toko Zhou menggertakkan 4.344. Berjalan keluar dari rumah lelang, penjaga toko tong dan penjaga toko jin keduanya sedikit gemetar, tidak mampu menekan kegembiraan di hati mereka. Penjaga toko jin memegang botol giok di tangannya, dan di dalam botol itu ada pil segel asli surga asal yang sangat berharga. Mengingat kata-kata Penatua Lu barusan, penjaga toko jin berkata dengan kagum, cara tanah Void dalam melakukan sesuatu benar-benar sempurna dan meyakinkan. Itu benar, penjaga toko tong membelai janggutnya dan mengangguk, sekarang kamu dan aku tidak perlu khawatir, yang perlu kita lakukan hanyalah menunggu kesempatan yang baik. Ketika mereka berdua pergi ke Elder Lu untuk mengambil eliksir, Elder Lu mengatakan bahwa sebelum mereka berdua menjual Heaven Origin Seal eliksir di tangan mereka, Void akan bertanggung jawab penuh atas keselamatan mereka dan mereka tidak akan dirugikan sedikit pun. Selain itu, jika mereka menemukan pembeli di masa depan, jika ada kebutuhan, mereka dapat meminta Void untuk adil dan menjamin bahwa eliksir segel asli Heaven Origin akan dijual dengan harga yang wajar. Kedua penjaga toko itu sangat gembira ketika mereka mendengar ini. Sebelumnya, mereka masih sedikit khawatir bahwa mereka berdua sendirian. Bahkan jika mereka berhasil memenangkan pil segel asli surga asal kali ini, tidak ada jaminan bahwa di masa depan, tidak akan ada ahli yang akan datang untuk merebutnya dari mereka. Sekarang setelah Penatua Lu mengatakan ini, apalagi yang harus mereka khawatirkan? Di Void Star Market ini, siapa yang berani melawan Voidlands? Rupanya, Voidlands juga mempertimbangkan kekhawatiran mereka, itulah sebabnya mereka berinisiatif untuk menyebutkannya. Selain itu, Voidlands juga tahu bahwa bahkan jika mereka mendapatkan pil roh, mereka tidak akan menggunakannya untuk diri mereka sendiri. Mereka pasti akan menjual barang berharga seperti itu dengan harga yang bagus. Berbicara secara logis, setelah mereka berdua memenangkan pil, mereka tidak lagi ada hubungannya dengan Voidlands. Namun, tanah Void masih memberi mereka jaminan seperti itu, jadi tentu saja, mereka yakin. Penjaga toko jin menyerahkan botol giok di tangannya kepada penjaga toko tong dan berkata,
Saudara Tong, sesuai kesepakatan, Anda akan menyimpannya untuk bulan pertama. Mendengar ini, penjaga toko Tong tersenyum, tidak perlu, saya akan meninggalkan pil ini pada Saudara Jin. Jika bukan karena jaminan Voidland, penjaga toko Tong mungkin harus waspada terhadap penjaga toko Jin yang meminum pil untuk dirinya sendiri. Tapi sekarang, dia tidak perlu khawatir tentang itu sama sekali kecuali penjaga toko Jin bersedia mengambil risiko menyinggung Voidland. Bagaimana mungkin penjaga toko Tong bersedia melakukan tugas yang berat dan tanpa pamrih seperti itu ketika dia harus menanggung risiko kehilangan pil? Itulah mengapa dia memiliki kata-kata yang terus terang. Keduanya adalah rubah tua, jadi bagaimana mungkin penjaga toko Jin tidak tahu apa yang dipikirkan Tong Yan? Mendengar ini, dia tidak bisa menahan tawa. Saudara Tong, Anda benar-benar terbiasa bermalas-malasan. Baik, saya akan menyimpan pil roh ini dan saya akan dapat menjualnya dalam beberapa bulan. Selama waktu ini, tuan tua ini tidak akan pergi kemanapun dan akan tinggal di Pasar Bintang. Penjaga toko Tong tersenyum dan menangkupkan tinjunya, kalau begitu aku harus merepotkan kakak Jin. Setelah pelelangan pertama di Pasar Bintang Void berakhir, jelas bahwa banyak kultivator pergi satu demi satu, terutama pemilik toko. Mereka meninggalkan Pasar Bintang dengan tergesa-gesa dan tidak ada yang tahu kemana mereka pergi. Pada awalnya, Pasar Bintang sudah jarang penduduknya. Sekarang, ada lebih sedikit kultivator yang tersisa. Di sisi lain, 30.000 murid tanah Void sedang sibuk membangun gedung di Pasar Bintang. Rumah-rumah yang dibangun oleh seorang kultivator secara alami berbeda dari yang dibangun oleh manusia. Setiap hari, ada perubahan nyata di Pasar Bintang. Dalam waktu kurang dari sebulan, pembangunan seluruh Pasar Bintang pada dasarnya telah selesai. Bahkan rumah lelang besar yang diminta oleh Yang Kai selesai di bawah upaya bersama Yun Xinghua dan Yue He. Menurut permintaan Yang Kai, skala rumah lelang ini tidak kalah dengan rumah lelang dan Xia sedikit pun. Itu bisa dengan mudah menampung 10.000 orang. Rumah lelang besar terletak di pusat Pasar Bintang dan telah menjadi salah satu simbol terpenting Pasar Bintang. Yang Kai secara pribadi menulis kata-kata rumah lelang Void dan membuatnya menjadi plakat besar yang digantung di atas pintu masuk utama rumah lelang. Baru-baru ini, Nanmen Dajun sangat sibuk. Sekarang setelah Pasar Bintang telah berkembang dan sedang dibangun kembali, wajar jika dia harus membentuk formasi baru. Keterampilan formasinya tidak sebagus guru besar Wuliang dan Tanah Void tidak memiliki banyak sumber daya untuk disia-siakan, jadi tidak mungkin formasi 9 surga kedua muncul. Namun, Nanmen Dajun telah berkultivasi di bawah Tuan Besar Wuliang selama beberapa bulan, jadi bakatnya dalam formasi Dao juga sangat tinggi. Tidak sulit baginya untuk mengatur banyak formasi di Pasar Bintang. Tentu saja, karena kultivasinya sendiri dan banyak faktor lainnya, kekuatan formasi yang dia atur tidak tinggi dan sulit baginya untuk menahan serangan yang kuat. Namun, Voidlands hanya berjarak 100 km dari Pasar Bintang. Bisa dibilang sangat dekat. Siapa yang berani menyerang Pasar Bintang di bawah mata Voidlands? Jika demikian, 300 Open Heaven dari Voidlands tidak akan keberatan mengajarinya kehidupan baru. Pasar Bintang telah selesai. Dibandingkan dengan Pasar Bintang asli, itu telah berkembang beberapa kali. Apalagi karena telah menjalani perencanaan yang ketat, bangunan-bangunan di Pasar Bintang tertata rapi dan tidak semrawut seperti sebelumnya. Pasar Bintang telah selesai, tetapi masih membutuhkan orang untuk mengelolanya. Yang Kai meniru sistem manajemen Pasar Bintang Chidori dan mendirikan rumah gubernur di Pasar Bintang. Mo Mei, seorang Open Heaven kelas 6, adalah gubernur pertama dari Pasar Bintang. Tidak ada jalan lain. Di seluruh Voidlands, dua orang terkuat adalah Yue He dan Mo Mei. Yue He tidak mau khawatir tentang hal-hal ini dan hanya ingin mengikuti di sisi Yang Kai. Dengan demikian, Mo Mei hanya bisa mengambil peran ini. Meskipun dia lahir di Blood Demon Wonderland, dia telah menjadi penguasa kota-kota Dingfeng selama bertahun-tahun dan memiliki beberapa pengalaman dalam manajemen. Dia hanya perlu membiasakan diri dengan itu untuk sementara waktu sebelum dia bisa menyelesaikan pekerjaan. Di bawah rumah gubernur, Pasar Bintang dibagi menjadi 4 distrik, utara, selatan, timur, dan barat. Setiap distrik memiliki penanggung jawab masing-masing. Komandan distrik timur adalah Pang Duo, komandan distrik barat adalah Gong Yangqi, komandan distrik selatan adalah Fan Wuxin, dan komandan distrik utara adalah Chen Tianfei. Masing-masing dari mereka bertanggung jawab atas wilayah distrik. Adapun diri mereka sendiri, mereka bertanggung jawab langsung kepada Mo Mei. Dengan bantuan mereka berempat, tidak akan menjadi masalah bagi Mo Mei untuk mengelola Pasar Bintang. Pengaturan ini membuat Yun Xinghua sedikit kecewa. Bagaimanapun, Pasar Bintang awalnya di bawah manajemennya.
Sebagai gubernur Voidlands, dia bisa dikatakan memiliki posisi dan otoritas yang tinggi. Di pasar bintang, kata-katanya membawa beban dan ada banyak orang yang mencoba menjilatnya setiap hari. Tapi sekarang, dia bahkan tidak berhasil mendapatkan komandan pasar bintang. Namun, dia tidak berani mengeluh. Bagaimanapun, dia adalah orang yang telah kehilangan pasar bintang sebelumnya. Selain itu, kultivasinya hanya di alam Open Heaven level 4. Sangat sulit baginya untuk dipercayakan dengan tugas yang begitu penting. Dia kurang lebih tahu batasannya sendiri. Untungnya, Yang Kai menganggap bahwa dia telah bekerja keras meskipun dia tidak memiliki kontribusi apapun. Karena itu, dia menyerahkan rumah lelang Void kepadanya. Rumah lelang Void terletak di pusat pasar bintang. Itu bukan milik salah satu distrik dan langsung di bawah kendali Istana Gubernur. Selain itu, semua orang mengerti bahwa di pasar bintang masa depan, rumah lelang pasti akan memainkan peran penting. Dengan demikian, mengelola balai lelang tidak jauh berbeda dengan mengelola sebuah distrik. Yung Xinghua secara alami berterima kasih atas pengaturan ini. Lu Sui adalah alam Open Heaven tingkat 5. Yang Kai awalnya ingin dia menjadi komandan, tetapi dia menolak. Dia memiliki kepribadian yang membosankan dan tidak cocok untuk menunjukkan wajahnya di depan umum. Dia juga tidak ingin berkomunikasi dengan orang asing. Dengan demikian, dia tetap berada di Voidlands sebagai master balai seni bela diri dan merangkap sebagai anggota kabinet penatua. Yang Kai menganggap bahwa ada banyak kultivator di tanah Void yang membutuhkan ahli untuk memberikan pengalaman kultivasi mereka. Karena itu, dia membiarkannya pergi. Posisi master balai seni bela diri sangat penting. Di bawah pengaturan, semua orang di pasar bintang melakukan tugas mereka sendiri dan kerangka umum dibangun. Di seluruh pasar bintang, selain dari rumah lelang Void, yang merupakan properti langsung di bawah tanah Void, ada 7 atau 8 jalan toko yang disediakan untuk digunakan sendiri oleh tanah Void. Toko-toko lain akan disewakan. Yang Kai relatif menganggur baru-baru ini. Setelah menyempurnakan beberapa eliksir segel ortodoks Tianyuan, dia mengurung diri untuk berkultivasi. Sekarang, dia berada dalam situasi yang canggung. Dia diawasi oleh beberapa enclave yang diberkati dan tidak bisa berlarian. Dia hanya bisa tinggal di sudut Void dan menunggu Traveler level 7 Yin datang kepadanya. Jadi, dia punya banyak waktu luang sekarang. Istrinya berkultivasi dalam pengasingan dan dia tidak bisa mengganggu mereka. Dia hanya bisa berkultivasi sendiri. Sesekali, ketika dia bosan, dia akan mencari Tao Wu untuk bermain catur untuk mengisi waktu. Di Starfield Ferry, sekelompok murid Voidlands tidak ada hubungannya. Namun, mereka tidak berani bersantai sama sekali. Sebaliknya, mereka berpatroli dalam kelompok yang terdiri dari 3 hingga 5 orang. Setiap Star Market memiliki 1 atau lebih Void Ferries. Lorong untuk masuk dan keluar dari Star Market ada di sana. Ini juga nyaman untuk manajemen. Jika tidak, siapapun dapat memasuki pasar bintang dari posisi manapun. Sulit untuk menjamin bahwa tidak ada kekacauan yang tidak perlu akan terjadi dan akan mudah bagi penjahat untuk memanfaatkannya. Saat itu, ada Void Ferry di pasar bintang Tousanberg. Ketika Lady Boss pertama kali membawa Yang Kai ke sana, mereka dihentikan dan diperiksa oleh ahli Great War Heaven yang bertanggung jawab. Pasar bintang Void akan menjadi pasar bintang kelas 1. Tentu, ferry sangat diperlukan. Namun, hanya ada 1 Void Ferry di Void Star Market. Skala pembangunannya pun tidak kecil. Semua pintu masuk dan keluar harus melewati tempat ini kecuali ada yang merusak formasi besar pasar bintang dan memaksa masuk. Tentu saja, formasi besar saat ini tidak terlalu kuat. Itu didirikan oleh Nanmen Dajun. Namun, selama seseorang tidak ingin menyinggung Voidlands, siapa yang akan menghancurkan formasi besar pasar bintang? Orang yang bertanggung jawab atas ferry itu adalah Jin Yuan Lang. Ferry Star Market adalah wajah dari Star Market. Kultivasi kultivator yang bertanggung jawab tidak boleh terlalu rendah. Kalau tidak, itu pasti akan dipandang rendah. Jin Yuan Lang, yang merupakan pembagi langit level 5, memenuhi syarat untuk bertanggung jawab. Ini juga merupakan cara kecil bagi Voidlands untuk menunjukkan fondasinya. Siapapun yang datang ke sini dan melihat Jin Yuan Lang, yang merupakan pembagi langit tingkat 5, tidak akan berani meremehkan tanah Void. Mempertimbangkan skala pasar bintang Tousanberg, orang yang bertanggung jawab atas Void Ferry hanyalah pembagi langit level 5. Sudah hampir 2 bulan sejak migrasi ke Voidland. Selama periode waktu ini, Void Ferry bisa dikatakan sangat menganggur. Ini karena tidak ada yang datang ke pasar bintang. Secara alami, mereka tidak akan melewati ferry. Pada hari ini, seorang murid yang sedang melihat Voidlands tiba-tiba menggosok matanya dan melihat dengan seksama. Dia tidak bisa membantu tetapi terkejut. Dia berteriak, "Seseorang datang."
Begitu dia berteriak, kultivator di sekitarnya bergerak bersama dan berkumpul di dekat Feri. Seorang murid segera pergi melapor ke Jin Yuanlang, yang sedang berkultivasi. 4345. Pada saat Jin Yuanlang berjalan keluar dari istana terdekat dan tiba di Feri, dia melihat sebuah kapal langsung menuju ke arahnya dari kehampaan. Yuanlang sedikit menyipitkan matanya. Dia telah tinggal di surga iblis darah selama ini, jadi dia tidak tahu banyak tentang 3000 dunia, tetapi setelah mengalami pertempuran besar yang menghancurkan aliansi 100 keluarga, dia kurang lebih telah melatih penglihatannya. Oleh karena itu, dia bisa melihat sekilas bahwa kapal ini seharusnya milik kekuatan kelas 2. Kapal ini tidak kecil, jadi pasukan kelas 3 biasa tidak memiliki sumber keuangan untuk memilikinya. Hanya pasukan kelas 2 yang memenuhi syarat untuk memilikinya. Setelah menunggu beberapa saat, ketika kapal mendekat, seorang murid maju ke depan untuk memimpinnya ke dalam Feri. Setelah kapal merapat dengan benar, seorang pria paruh baya segera berjalan turun dari kapal, diikuti oleh sekelompok kultivator-kultivator berpakaian serupa dari tingkat kultivasi yang berbeda. Pria paruh baya itu memiliki penampilan yang mengesankan, dan kultivasinya tidak rendah pada tahap keempat. Dengan senyum di wajahnya, dia berjalan lurus ke arah Yuanlang dan menangkupkan tinjunya. Li Jingyuan dari perusahaan perdagangan sumber pengumpulan menyapa guru. Bolehkah saya bertanya bagaimana saya harus menyapa Anda, Guru? Aura Open Heaven tahap kelima Yuanlang terungkap, jadi dia secara alami merasakannya. Hatinya sedikit bergetar ketika dia berpikir dalam hati, tentu saja, tidak ada asap tanpa api. Ada desas-desus bahwa kebangkitan Void yang tiba-tiba penuh dengan kultivator, dan bahkan ada beberapa Open Heaven tahap tengah. Dia tidak terlalu percaya pada awalnya, lagi pula, kebangkitan kekuatan bukanlah sesuatu yang bisa dicapai dalam semalam. Itu harus perlahan terakumulasi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Namun, sekarang dia melihat bahwa orang yang mengawasi Void Fairy adalah Open Heaven tahap kelima, dia tidak bisa tidak mempercayainya. Untuk Open Heaven tahap kelima untuk mengawasi tempat ini, jelas ada lebih banyak Open Heaven yang mempertahankan operasi pasar bintang. Setelah beberapa bulan, berita kehancuran aliansi 100 keluarga telah menyebar seperti api, dan nama Void tersebar luas di 3000 dunia untuk pertama kalinya. Karena perusahaan perdagangan sumber pengumpulan adalah perusahaan perdagangan, itu fokus pada melakukan bisnis, jadi berita itu tentu saja tidak terlalu terisolasi. Itu memiliki pemahaman tentang berita yang menyebar seperti api di dunia luar. Ekspresi Yuanlang tenang saat dia berkata dengan acuh tak acuh, nama keluarga raja ini adalah Jin. Li Jingyuan dengan cepat berkata, jadi itu Tuan Jin. Jin Yuanlang mengangkat kepalanya untuk melihat kapal dan berkata, Jin ini telah dihargai oleh Sekte Master, jadi saya di sini untuk mengawasi tempat ini. Saya memeriksa orang-orang yang datang dan pergi dan menjaga stabilitas pelabuhan feri. Ini hanya pekerjaan rutin, saya harap Saudara Li akan memaafkan saya. Li Jingyuan tersenyum dan berkata, tentu saja, Saudara Jin, jika ada sesuatu yang membutuhkan bantuan kami, jangan ragu untuk bertanya. Jin Yuanlang mengangguk puas. Ekspresinya sedikit melunak ketika dia berkata, Master Sekte telah memerintahkan agar setiap orang yang memasuki pasar bintang, terlepas dari kultivasi mereka, harus mendaftar dan menyatakan tujuan kunjungan mereka. Bergantung pada apakah mereka tinggal untuk waktu yang singkat atau lama, periode waktu, kartu giok yang berbeda akan dikeluarkan. Saya ingin tahu apakah Saudara Li hanya lewat untuk memasok atau tinggal di pasar bintang untuk jangka waktu yang lama. Li Jingyuan merenung sejenak dan kemudian berkata terus terang, Tuan Jin, perusahaan perdagangan sumber pengumpulan saya didasarkan pada bisnis dan mengejar prinsip bahwa perdamaian menghasilkan kekayaan. Kami belum pernah ke pasar bintang Void sebelumnya. Apakah kami ingin tinggal di sini untuk jangka waktu yang lama akan tergantung pada pemeriksaan saya. Bagaimana kita harus menghadapi situasi ini? Yuanlang berkata, sederhana saja. Saya akan mengeluarkan Anda kartu giok untuk waktu yang singkat, tetapi kartu giok hanya akan bertahan selama sebulan. Setelah sebulan, jika Anda masih ingin tinggal di pasar bintang, Anda perlu untuk melapor ke kantor Panglima dan mengganti kartu giok Anda. Jika Anda tidak mengubah waktu dan ditemukan oleh tim penegakan hukum pasar bintang, Anda akan mendapat masalah. Bagus. Li Jingyuan mengangguk berulang kali. Dia diperintahkan untuk datang ke sini kali ini. Pertama, itu untuk Celestial Essence Positive Cell Pill. Kedua, untuk memeriksa prospek masa depan pasar bintang Void. Jika memungkinkan, perusahaan perdagangan sumber pengumpulan pasti akan bersedia untuk mendirikan cabang di sini. Namun, ini juga tergantung pada apakah Void Star Market memiliki potensi untuk berkembang di masa depan.
Jika tidak memiliki potensi, tidak perlu repot. Segera, Yuan Lang meminta bawahannya untuk mendaftarkan nama dan tujuan semua orang dari perusahaan perdagangan sumber pengumpulan sebelum mengeluarkan mereka token. Li Jingyuan tersenyum lebar dan berkata, Tuan Jin, terima kasih atas kerja kerasmu. Ini hanya tanda kecil untuk menunjukkan rasa hormatku. Mengatakan demikian, dia menyelipkan cincin luar angkasa ke tangan Jin Yuan Lang. Yuan Lang mengangkat alisnya tetapi dengan tenang menerimanya dan melambaikan tangannya, biarkan mereka lewat. Retakan muncul di arai roh pasar bintang, memungkinkan semua orang dari perusahaan perdagangan sumber pengumpulan untuk melewatinya. Setelah melihat sekelompok orang ini pergi, Yuan Lang melihat cincin luar angkasa di tangannya dan menemukan bahwa hanya ada 300 Open Heaven Pill di dalamnya. Setelah dipercayakan dengan tugas penting untuk memeriksa Feri oleh Yang Kai, Yuan Lang pergi untuk berkonsultasi dengan Chen Tianfei. Lagi pula, ini adalah pertama kalinya dia melakukan hal semacam ini, jadi dia tidak terbiasa dengan hal itu. Meskipun kultivasi Chen Tianfei lebih rendah, dia pasti lebih berpengalaman darinya, jadi dia bisa belajar banyak dari Chen Tianfei. Chen Tianfei memang mengatakan bahwa menjaga Feri adalah pekerjaan yang menguntungkan karena orang-orang yang lewat akan memberinya beberapa hadiah kecil dari waktu ke waktu. Lagi pula, orang yang datang dan pergi akan melewati Feri lebih dari sekali. Memiliki hubungan yang baik dengan orang yang menjaga Feri akan memudahkan mereka untuk masuk dan keluar di waktu berikutnya, sehingga mereka tidak akan bermasalah. Ketika Lady Boss pertama kali membawa Yang Kai ke pasar bintang 1000 burung, dia juga melakukan hal semacam ini, apalagi yang lain. Yuan Lang juga tidak menyangka bahwa gelombang pertama orang benar-benar akan memberinya beberapa hadiah kecil. 300 Open Heaven Pill memang bukan apa-apa bagi kultivator Open Heaven Orde kelima seperti dia, tetapi banyak butir pasir membuat menara, dan banyak yang sedikit membuat mikle. Di masa depan, dia kemungkinan akan memiliki aliran pendapatan yang stabil. Tepat ketika dia akan meminta bawahannya untuk membagikan 300 Open Heaven Pill, murid yang bertanggung jawab atas pengintai berteriak lagi, Penatua Jin, lebih banyak orang datang, dan ada lebih dari satu kapal. Jin Yuan Lang mengangkat kepalanya dan melihat bahwa memang ada 4 atau 5 kapal di kekosongan yang langsung menuju ke arah mereka. Di pasar bintang, Li Jingyuan memimpin sekelompok orang mondar-mandir berpatroli. Sejujurnya, skala Void Star Market tidak kecil. Jika dikelola dengan benar dan memiliki popularitas yang cukup, itu pasti bisa menjadi pasar bintang kelas 1. Selain itu, pasar bintang ini baru saja diperluas, jadi 90% toko di seluruh pasar bintang tidak memiliki pemilik. Untuk pengusaha yang secara alami mengejar keuntungan, tidak diragukan lagi ini adalah tempat yang bagus untuk memamerkan keahlian mereka. Setelah hanya satu putaran patroli, Li Jingyuan sudah merasa bahwa pasar bintang Void sangat menjanjikan. Mau bagaimana lagi, karena berita tentang pil segel positif primordial surgawi telah menyebar. Jika mereka bisa datang karena reputasinya, yang lain pasti akan datang satu demi satu. Ketika saatnya tiba, tidak perlu khawatir tentang popularitas pasar bintang. Selain itu, Li Jingyuan tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh dan melihat ke arah tertentu. Di sana, sebuah benda besar tergeletak di seberang Star City. Itu adalah markas Void. Rumor mengatakan bahwa markas Void dibawa di punggung roh ilahi. Pada hari migrasinya, itu menyebabkan keributan besar. Banyak orang telah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Fakta bahwa markas Void telah pindah ke sini menunjukkan bahwa mereka bertekad untuk membangun pasar bintang. Untuk peluang bagus seperti itu, semakin awal yang terlibat, semakin hemat biaya. Adapun permusuhan antara Void dan beberapa kekuatan, dia tidak perlu terlalu memikirkannya. Jika benar-benar ada perkelahian, pasar bintang tidak akan terpengaruh. Bagaimanapun, ini adalah sepotong daging berlemak yang ingin digigit semua orang. Bagaimana mereka bisa membiarkannya dihancurkan? Oleh karena itu, setelah hanya 3 hari berpatroli di pasar bintang, Li Jingyuan sudah memutuskan untuk tinggal di pasar bintang Void. Dia adalah seorang pelayan di perusahaan perdagangan Juyuan, jadi dia kurang lebih memiliki hak untuk membuat keputusan yang sewenang-wenang. Selama masalah ini dilakukan dengan baik, statusnya di perusahaan perdagangan akan naik 1 tingkat. Selain itu, hanya dalam waktu 3 hari, Li Jingyuan menemukan bahwa di kota bintang ini, sebenarnya ada lebih banyak orang yang tidak dapat dijelaskan. Penginapan yang mereka tinggali awalnya hanya memiliki sekelompok orang, tetapi sekarang, itu benar-benar penuh sesak dengan orang-orang. Sebagian besar penginapan yang dibuka di pasar bintang secara alami adalah bisnis Void. 7 atau 8 jalan yang telah dipesan adalah area paling makmur di Void Star Market. Mereka tersebar di sekitar rumah lelang Void. Di antara toko-toko ini,
beberapa penginapan sudah dibuka, dan ada juga 2 restoran. Tentu saja, bisnis Void bukan satu-satunya yang dibuka. Banyak pemilik toko yang tetap berada di Pasar Bintang sekarang telah menerima toko baru di situs aslinya sebagai kompensasi. Banyak pemilik toko dibuka dengan tergesa-gesa, tetapi karena tidak banyak orang di Pasar Bintang, hanya ada sedikit orang. Namun, akomodasi tidak bisa dihindari. Mereka tidak mungkin tidur di jalanan setiap malam, kan? Oleh karena itu, beberapa penginapan penuh dengan orang. Void juga bergegas untuk membuka 5 penginapan lagi, tetapi masih ada kekurangan permintaan. Ini memaksa banyak kultivator untuk menyewa tempat tinggal gua di kantor gubernur. Ada pegunungan di Pasar Bintang yang tingginya tidak lebih dari 300 meter. Itu disumbangkan oleh dermaga cahaya emas. Mempertimbangkan bahwa banyak kultivator pasti akan menetap di Pasar Bintang di masa depan, dan tidak mungkin bagi mereka untuk tinggal di penginapan setiap hari, Void telah membuka tempat tinggal gua yang tak terhitung jumlahnya di pegunungan. Tempat tinggal gua dibagi menjadi ukuran yang berbeda, dan harganya juga berbeda secara alami. Semuanya dikelola oleh kantor gubernur. Setelah penginapan penuh, kultivator yang tidak punya tempat tinggal hanya bisa menyewa gua tempat tinggal di kantor gubernur. Sewa untuk tempat tinggal gua setidaknya sebulan, dan karena itu bisa menjaga privasi dan ketenangan, itu lebih mahal daripada tinggal di penginapan. Namun, masih ada orang yang berbondong-bondong ke sana setiap hari. Hanya bisnis penginapan dan restoran, serta penyewaan tempat tinggal gua, memungkinkan Void mendapat untung kecil di Pasar Bintang, dan ini baru permulaan. Sejak kelompok pertama dari kamar dagang sumber pengumpulan datang ke Pasar Bintang, Void Ferry sangat sibuk akhir-akhir ini. Semua kaki murid menjadi kurus karena berlari. Terlebih lagi, karena hanya ada satu ferry di seluruh Void, ada banyak kapal yang menunggu di luar. Antrian panjangnya puluhan mil, dan mereka tidak berani menerobos masuk. Mereka hanya bisa menunggu Jin Yuan Lang untuk perlahan-lahan memeriksa dan mendaftarkan mereka sebelum mereka diizinkan lewat satu persatu. Void Star Market sangat populer dan mulai menunjukkan keunggulannya. Li Jingyuan memimpin 2 pelayannya langsung ke kantor gubernur. Setelah menjelaskan tujuan kunjungannya, ia dibawa ke sebuah aula besar. Di aula besar, ada seorang pelayan yang bertanggung jawab atas bisnis penyewaan toko Void. Pelayan itu adalah seorang kultivator alam Open Heaven dari kota Dingfeng. Kultivasinya adalah peringkat 4, yang tidak rendah. Li Jingyuan tidak berani meremehkannya. Pramugara mengeluarkan peta riak gunung dan menampilkan lokasi semua toko di Pasar Bintang di depan Li Jingyuan. Li Jingyuan meliriknya dan menunjuk ke wilayah yang bersinar dengan lampu hijau. Dia bertanya, "Prajurit Liu, mengapa warna tempat-tempat ini berbeda?" Pramugari Liu berkata, "Tempat-tempat dengan lampu hijau sudah memiliki pemiliknya. Jika Anda ingin memilih toko, carilah lampu putih."